Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Madani TV, saya Berdakwah TV, kemudian pemirsa fanpage Ngaji Bareng Ustaz Rifki Ja'far Thalib, pendengar setia RDS Radio Dakwah Syariah Solo, kemudian RDI, Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang, rekan Dakta 107 FM Bekasi. Mana lagi yang belum disebut? Sudah, lengkap. Sudah ya? Lengkap. Alhamdulillah. Karena ada satu channel yang mungkin sudah nggak bisa gabung ya. Yang mana? Pondok. Iya, nah, betul. Sorry. Saya terpikirkan saudara kita di Palestina. Oh, Masya Allah. Sehingga tadi merenung saja. Merenung. Disapa kaget. Kaget. Itu karena kekenyangan apa? Enggak ya? Loh, enggak boleh. Udah boleh ya kekenyangan. Kita harus berempati ya. Ya Allah, ini benderanya ada di sini. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemenangan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah malam ini cukup gerah ya Ustaz. Iya, habis hujan ya. Alhamdulillah. Ya, Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujannya nafi'ah. betul-betul mendatangkan manfaat. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena lewama ini itu panas ter betul-betul kemarau panjang panas ya. Ter itu. Kemarau panjang. Kemarau Iya, panjang. panas potato. Potatoes. Kentang. Kentang. Panas kentang. Jadi Ustaz, tadi ada guyonan sama Mas Dian itu. Apa itu? Ya, jangan banyak guyon ya akhi. Itu dunia sudah mau kiamat, itu masih guyon aja. Iya. Mas aja nggak pernah guyon ya? Oh, nggak pernah. Waduh. Bagaimana guyonnya tapi? Berat ini. Jadi gini Ustaz, panas panjang ini. Ya, kemarau panjang. Ada itu orang Pare yang guyon kata Mas Dian tuh. Ini jadi sampai ngundang pawang yang bisa mendatangkan hujan gitu ceritanya itu. Terus? Pembicaraan rakyat ini ya. Nah, ada sebabnya kenapa nggak segera turun hujan. Karena di Pare masih ada proyek pembangunan gorong-gorong. Oh, kalau gorong-gorongnya belum selesai, keduluan hujan nanti malah nggak beres proyek. Padahal kemaraunya itu satu Indonesia. Bukan cuma Pare. Tapi tidak apalah. Biar seneng gimana. Ya. Itulah Mas Ustaz. Di sini ternyata itu sebuah penyimpangan itu memang ya sama sekali tidak hati-hati loh ngomong menyimpang, nanti antum dikritik sama netizen. Gak apa-apa lah. Itu kearifan lokal ya akhi. Arif ada itu. Arif lokal. Arif lokal. Baik. Memang macam-macam ya. Kita sapa dulu ya. Kita sapa-sapa dulu Ustaz ya. Malam hari ini kita santai dengan format yang enggak biasa ya. Kita lesehan aja karena apa namanya? Karena tidak mau pakai kursi. Karena tidak mau pakai kursi. Jadi gini ya. Pakai kursi sama ini beda ternyata ya. IKN hadir. Alhamdulillah. Ini rutin Ustaz, Masya Allah ini. IKN beliau ini. Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Masya Allah. Banyuwangi hadir. Kemudian mana? Bali. Masya Allah. Kemarin kita habis dari Bali. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa. Oh nggak boleh iklan ya? Saya punya janjian sama Erik saya. Syekh Erik. Mudah-mudahan antum lihat. Saya lupa astagfirullah. Nanti ba'da live insya Allah nanti telepon antum. Oke. Kemudian Brebes. Pak Roto, Pak Suroto. Wah, Sumawe. Bandung. Tahu nggak Sumawe mana? Mana itu? Itu Eropa bagian timur. Sumber Manjing Wetan. Sumawe. Ya kayak ini Sekoto kan? Apa Sekoto itu? Skotlandia. Scotland. Masya Allah. Sama kayak Clayton. Nggak ada. Dan Bogor, Batam. Bukan Bogor ya akhi, Bogor. Purworejo. Kok medoknya banget ya? Bandung. Iya. Semarang. Hongkong. Nah, Garut, Jakarta, Batu, mana lagi Sidoarjo. Ayo terus. Pasuruan. Ayo terus. Taiwan. Purworejo, Semarang, Bekasi, Bali, Cilacap. Bali lagi, Semarang, Purworejo, Garut, Sidoarjo. Masya Allah. Dan malam hari ini kita buka line interaktif lagi loh Ustaz. Antum umumin. Kangen jadi sama pemirsa ini. Iya, nanti kita bisa dicatat ya atau silakan dipin untuk operator ya. Nomornya nanti di 08233 5555 limanya 4 kali
449. Jadi 08233 5555 449. Nah itu nanti pemirsa bisa call via WA ya, diterima ya via WA ya, insya Allah. Terima, tapi... Telepon aja. Oh, telepon aja katanya. Oh, telepon aja. Karena, ya nggak usah takut. Ya, karena ini nanti bisa juga kirim WA, kemudian gabung grup. Nah, bagi pemirsa yang pengen gabung grup kajian Ustadz Rifki dan juga nanti ada info-info program yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Nanti silakan bisa WA ke nomor tadi di 08233 55 55 449. Simpan dengan nama Perasaan. admin. Simpan dalam hati. Karena itu nomor admin yang baru kan? Nomor admin yang baru, berarti tinggalkan yang lama, lupakan mantan, gitu saja. Masya Allah. Kita minum dulu ya. Jadi bisa disimpan nomor admin, kasih nama admin program SDO. Nah kalau bisa ya, atau terserah pemirsa lah nanti bagaimana bagusnya. Kemudian ketik kirim ke nomor tersebut dengan tulisan gabung grup. Ya, tulisannya gabung grup. Nah, nanti insya Allah dimasukkan ke grup-grup kajian yang diasuh oleh Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Insya Allah. Nomornya silakan dipin ya. Ya silakan dipin. Nanti insya Allah sebentar lagi akan ditampilkan oleh operator. Jadi saat malam hari ini juga tema kita adalah terima kasih atas semua luka ini. Nah, tentu masalah luka ini yang paling dekat akhir-akhir ini tentu adalah kejadian di Palestina. Yang hampir keseluruhan warganya mengalami luka. Entah luka fisik maupun luka batin yang cukup mendalam. Dan insya Allah, dan harus sampai kepada hati kita juga. Karena sebagaimana saudara kita tersakiti, maka kita juga merasa tersakiti. Dan itu bukan cuma bukan cuma lip sync ya, tapi betul-betul. Dan subhanallah, enggak tahu kenapa setiap ngelihat video tentang Palestina itu ya, apalagi yang ketika seorang ayah menggendong anaknya yang meninggal dunia itu, rasanya susah nahan air mata itu, kayak langsung merinding, kemudian netes. Dan itu kita bersyukur masih bisa punya perasaan seperti itu. Artinya Allah masih meletakkan empati dalam hati kita kepada sesama muslim. Bahkan pun kalau kita tidak bicara tentang agama ya, secara kemanusiaan pun itu kita pasti sudah merasa kita akan melawan gitu loh. Karena ini sudah genosid. Kayaknya udah pembantaian. Bahkan dari Israel resmi mengatakan sekarang kita tidak lagi pada sasaran, tapi perusakan. Jadi udah tidak lagi nyasar camp-campnya Hamas, tapi langsung betul-betul merusak katanya dia. Karena memang sasaran mereka bukan spesifik terhadap sebuah kelompok atau apa kan. Memang negara itu sendiri kan. Betul, jadi ini negara perusakan. Atau gini, kita bisa bilang teroris berkedok negara. Itu the real kata-kata yang paling keren untuk Israel sekarang. Wah, ini bagus. Itu adalah teroris berkedok negara. Dan lucunya juga ada yang belain loh. Dan kalau yang belain orang kafir, ya nampaknya sampai orang Arab itu mengatakan dalam pepatah yang nampaknya kasar ya, tapi ini sebagai khazanah ilmu aja. Orang Arab itu mengatakan begini, jaddul kilab wahid. Kakeknya anjing itu ya satu, ya anjing juga. Paham gak? Jadi artinya kalau memang dari awalnya keturunan tidak baik, ya sampai turun-turun akan terus tidak baik. Sehingga mereka itu, dalam pepatah yang lain dikatakan, inna tuyur ala ashkaliha taqa'u. Burung itu senantiasa akan bergabung dengan yang sejenis. Maka sekarang bukan lagi perang Israel-Palestina. Tapi Amerika ikut, negara-negara Eropa ikut menyokong mereka. Sementara umat Islam masih berpecah seperti ini. Jadi ini bukan lagi perang perebutan wilayah. Tapi betul-betul kita yakini ini perang akidah ini. Dan ketika mereka juga ada yang meyakini di bangsa kita sendiri. Ini urusannya politik. Nah itu bagaimana Ustaz, menurut Ustaz? Nah ini nanti saya sedikit pembukaan ya. Tentang kita bahas tentang sebagian syubhat yang perlu diluruskan. Yang tentu syubhat ini tidak benar. Nah, nanti insya Allah kita awali dengan itu. Oke. Baik. Karena memang kita setiap Senin itu pembahasan rumah tangga, maka luka ini, pembahasan tentang terima kasih atas luka ini, kita arahkan kepada tema-tema rumah tangga. Yang mana kalau secara umum pastilah setiap manusia itu pasti mengalami kesulitan dan juga
mengalami luka, entah siapapun yang menggores itu, Ustaz. Ya. Apalagi kalau sudah masuk ke dunia pernikahan, dunia rumah tangga, pasti akan lebih banyak lagi lah mengalami tantangan. Aduh, susah ya Allah. Gimana ya, memang la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah. Sampai ada hadis yang dibilang ndak enak ya ndak enak, dibilang enak juga enak. Artinya begini. Dalam hadis tadi dikatakan la yazalul bala, akan senantiasa bala itu menyertai orang beriman. Jadi tidak pernah terpisah. Jadi salah satu yang menempel pada orang beriman itu adalah musibah atau ujian. Terus nempel. Dan disebutkan spesifiknya oleh Rasulullah fi nafsihi, di dalam diri mereka dengan penyakit segala macam. Wa malihi, di dalam hartanya. Wa waladihi, dan ujian dari anak-anaknya. Tujuannya apa? Sampai kelak ketika ia meninggal berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dosanya sudah habis karena digugurkan oleh ujian-ujian tadi. Jadi memang nampaknya kalau boleh pinjem bahasanya salah seorang politikus, ini barang ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri tapi sedap gitu. Ada sedapnya masih ya? Ada. Itu. Jadi tidak ada perkara yang buruk total, itu tidak ada. Semua pasti mengandung hikmah. Jadi seperti kata pepatah juga, Ustaz, yang sangat-sangat populer ya. Apa itu? Bersakit-sakit dahulu, kemudian berakit-rakit ke berakit-rakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Enggak, setelah itu tetap sakit. Itu kok kayak itu. Sabar, kalau hari ini susah, yang sabar. Bisa jadi besok tambah susah. Ngawur ini. Ngawur ini bukan memotivasi, ini nyuruh orang bunuh diri antum. Gitu ya. Jadi ingetin lagi pemirsa, nanti bisa line interaktif. Jadi nanti bisa line interaktif dan itu kita utamakan. Tapi tetap kita juga akan menerima pertanyaan melalui YouTube maupun fanpage ya. Fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki. Yaitu silahkan dicatat dulu nomornya. Kita akan buka kesempatan itu nanti setelah materinya selesai. Ya, mungkin sekitar 50 menitan lagi Ustadz ya. Yaitu di nomor 08233 5555 449. Nah ini harapannya setelah ini kita simak baik-baik. Tidak usah nunggu 50 menit, langsung sekarang juga langsung boleh. Sekarang boleh, langsung tapi sekarang belum tentu diangkat. Oke. Diangkat lah, jangan gitu. Diangkat. Baik-baik, kita mulai ya. Baik, jazakumullah khair al-akh Abu Shanum atas apa yang telah dibuka tadi. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS, Radio Dakwah Syariah, Solo 101,4 FM, dan pendengar setia sahabat RDI, Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang 107,7 FM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Idza ishtaka minhu 'adu tada'a sairul jasadi bil huma was sahar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini acara The Show nampaknya serba susah. Kita mau cerita rumah tangga, tapi ada perkara yang jauh lebih besar untuk kita suarakan. Tapi kita sendiri juga faham diri, kita ini siapa sampai harus membahas masalah-masalah yang besar, seperti masalah Palestina. Karena banyak diucapkan oleh para ulama, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seorang manusia yang tahu kapasitas dirinya. Saya ini siapa? Dan yang sedang saya omongin siapa? Karena sekarang nampaknya mulai banyak orang yang nggak tahu diri. Iya nggak? Ketika begitu berkecamuk
serangan-serangan Zionis Israel ke saudara kita di Palestina, ternyata bukan malah meringankan bebannya dengan nasihat yang baik, dengan doa-doa yang baik, dengan sokongan-sokongan yang bermanfaat untuk mereka, ternyata justru malah ucapannya itu penuh dengan sindiran, penuh dengan nyinyiran, penuh dengan kalimat-kalimat yang bernada merendahkan. Kurang pantas diucapkan ketika saudara kita sedang mengalami musibah. Tepat. Jadi momennya momennya tidak pas. Dan ini peperangan yang jelas antara muslim dengan kafir. Ini sudah jelas sekali. Kok masih bingung harus berada pada posisi yang mana? Yang mana? Kan nampaknya sehingga terus kita ini belajar setiap hari, baca Al-Quran, kita baca hadis, kita duduk di majelis taklim, bahkan kita menyampaikan tausiah. Masanya untuk masalah sejelas ini kita masih bingung menentukan posisi. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah pemirsa. Di malam hari ini dalam keadaan gimana ya saudara kita di Palestina itu meregang nyawa. Bahkan informasinya setiap 5 menit itu ada 1 sampai 5 korban jiwa. Setiap 5 menit. Dan korban jiwa terakhir yang kami update beritanya itu sudah lebih dari angka 4.200. Dan itu manusia. Itu manusia. Dalam keadaan dunia diam. Lucunya lagi, ada organisasi besar seluruh dunia yang bernama Perserikatan Country. Saya lagi serius antum. Perserikatan bangsa-bangsa. Bener kan? Country ya, bangsa-bangsa. Yang telah kumpul bikin suatu resolusi, ternyata hanya karena satu negara diveto. Maka saya bilang sama teman-teman di setiap pengajian, PBB ini main-main. Bercanda PBB ini. Mereka rapat dengan dana yang tidak sedikit. Mereka datangkan kepala negara seluruh dunia. Mereka rapat dengan penuh keseriusan. Endingnya veto. Apa kalau bukan main-main coba? Kemudian Liga Arab beberapa waktu yang lalu mengadakan muktamar, pertemuan juga. 0. Tidak ada hasilnya. Nampaknya taring kita sudah betul-betul tumpul. Tumpul karena apa? Karena kenikmatan dunia, karena kemewahan dunia, karena fasilitas duniawi yang menjadikan kita lupa bahwa hakikat kehidupan kita itu adalah penghambaan diri kepada Allah untuk meraih akhirat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya. Maka tidak salah kalau kemudian An-Nabi SAW bersabda, kelak di akhir zaman akan menimpa umatnya Nabi Muhammad itu penyakit yang namanya penyakit wahan. Dan semua di antara pemirsa saya yakin sudah bukan lagi tahu hadis ini, tapi hafal sudah. Dan ayolah bismillah sesekali kita ketika membaca hadis itu, jangan sekedar didengarkan lewat lupa kemudian hilang. Tapi kita tadabbur, kita renungkan, kita fahami dengan penuh kedalaman, dengan hati yang penuh dengan ketundukan. Rasulullah mengingatkan akan menimpa umatku penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan hubbud dunia, terlalu mengikatkan hati dengan mencintai dunia, wa karahiyatul maut yang endingnya akan menjadikan kita membenci kematian. Nah, dan ini nampaknya sekarang muncul di negara-negara kaum muslimin. Bahkan yang kita lihat, dan ini kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa dan pendengar, dan mohon maaf kepada mungkin para mubaligh yang merasa mungkin tersindir atau apa bahasanya ya. Ya kurang berkenan lah ya. Kurang berkenan. Bahkan sekarang pun para ustadznya, para mubalighnya, para da'inya itu pun sudah bergelimang dengan kemewahan. Seakan-akan mereka tidak lagi mencontohkan bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mereka mencerminkan bahwa dunia ini adalah bukan tujuan tapi akhirat adalah cita-cita terbesar. Bagaimana kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan fitnah, yaitu fitnah harta. Nah akhirnya tidak salah kemudian ketika para pemimpin, para tokoh masyarakat, umat ini menjadi cinta dunia. Karena yang dipamerkan setiap hari, yang dipertontonkan adalah kemewahan, flexing, kemudian bedah rumah artis-artis terkemuka,
kemudian bedah koleksi kendaraan mewahnya, kemudian bahkan terakhir ada yang sampai itu membuka saldo rekening seseorang, ditayangkan. Dan ini semua menjadikan kita semakin jauh dari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan saudara kita di Palestina dengan penuh kecemasan, penuh rasa takut, bayi-bayi yang meregang nyawa, anak-anak kecil yang sampai ketika kami lihat videonya itu sedang bermain latu-latu, di kantongnya itu masih tersimpan latu-latu mainannya, dengan kaosnya, dengan celananya, ternyata sudah meninggal karena serpihan bom. Dan kita bayangkan ketika itu terjadi di tempat kita, dan yang menjadi korban adalah keluarga dan kerabat terdekat kita. Tentu kita tidak akan kuat, dan itulah yang saat ini mereka rasakan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukurnya? Minimal dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam rangka taat kepada Allah, dan kita memberikan semampu yang kita bisa untuk menyokong perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim." Perumpamaan mereka yang beriman itu di dalam saling mencintai di antara mereka. Wa tarahumihim, dan saling menyayangi di antara mereka. Wa ta'atufihim, dan saling berempati di antara mereka. Itu kal jasad, sebagaimana tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu 'adhu, ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'a sairul jasadi bil huma was sahar, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak enak tidur. Itulah perumpamaan. Maka dari hadis ini menjadi indikator tebal atau tipisnya keimanan kita. Ketika semakin kita merasakan kesedihan mereka, semakin kita merasakan kesulitan mereka, semakin kita berikhtiar untuk menolong mereka, semakin tebal kapasitas keimanan kita. Tapi semakin kita cuek, disibukkan dengan peta koalisi pilpres, disibukkan dengan keputusan MK yang dari 40 turun ke 35, ini nampaknya sudah kita tersibukkan, terpalingkan dari perkara yang penting menjadi perkara yang tidak penting, yang menyibukkan pikiran kita. Maka dengan itu, ayo kita tampakkan empati kita dengan cara apa? Kita banyak mendoakan. Maka kami akan awali kajian di malam hari ini. Kami mohon kepada pemirsa sekalian untuk turut mengaminkan doa yang akan kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina, agar kemudian Allah memberikan kekuatan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kesabaran, dan semoga Allah Ta'ala menyegerakan kehancuran Zionis Yahudi Israel. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Rabbana ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Rabbana a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan muliakan kaum muslimin ya Allah. Wa adhilla syirka wal musyrikin, dan hinakanlah kesyirikan dan pelaku kesyirikan itu ya Allah. Wa adhilla al yahud al ghasibin, dan hinakanlah orang-orang Yahudi yang telah mencuri tanah Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara kami kaum muslimin yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Tolonglah para pejuang-pejuang Islam di Palestina ya Allah. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Menangkan mereka atas musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma ansur man nasaral islam wal muslimin. Ya Allah, bantulah, tolonglah dengan keperkasaanmu ya Allah orang-orang yang menolong agama Islam dan kaum muslimin. Wakhdhul man khadhalal islam wal muslimin, dan hancurkanlah, hinakanlah mereka yang menghinakan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minhum syuhada'ahum.
terimalah orang-orang yang wafat dari saudara kami di Palestina sebagai orang yang mati dalam keadaan syahid ya Allah. Washfi mardahum, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara mereka ya Allah. Wa afriq alaihim sabra, tuangkanlah kesabaran ke dalam hati mereka sehingga mereka menjadi hamba-hambamu yang penuh dengan kesabaran ya Allah. Allahumma alaika bil yahudil ghasibin, ya Allah kami serahkan kepadamu orang-orang Yahudi yang telah mencuri tanah Palestina ya Allah. Allahumma la takun lahum wa kun alaihim, janganlah engkau sokong mereka dan hancurkanlah mereka ya Allah. Allahumma dammirhum tadmira, hancurkanlah orang-orang Yahudi Israel sehancur-hancurnya. Wa zalzilhum zilzalan azima, goncangkanlah mereka segoncang-goncangnya ya Allah. Allahumma ya Rabbana a'izzal Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin, kembalikanlah masjid al-aqsa kepada kaum muslimin ya Allah. Wa akhrij al-yahud al-ghasibina minhu, dan keluarkanlah orang-orang Yahudi dari masjid al-aqsa ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa sekalian, sekarang kita masuk ke materi. Terima kasih atas semua luka. Tidak jadi jawab syubhat ya. Jawab apa enggak enak? Nanti akhir Ustaz. Ya akhir. Gimana? Enaknya ya. Atau video tersendiri nggak apa-apa Ustaz? Bagus, insya Allah. Nanti Rabu insya Allah. Oh siap. Hari Rabu insya Allah. Ya. Rabu kita nanti ada live pemirsa ya. Live juga Ustaz ya. Live dari Kediri, dari Kota Kediri, Cinta. Nanti ada beberapa pemateri juga di sana. Nah, kita adakan satu event majelis yang untuk mendukung Palestina. Nanti ada Insya Allah. penggalangan dana dan juga ada order kaos Palestina ya Ustaz. Nah, ini disponsori, dipelopori oleh teman-teman pemuda Kediri yaitu Brothers Jannah. Ya, nanti kita posting di Instagram Ustaz. Insya Allah kita akan posting dan kami harapkan atensi dari pemirsa ya. Yo, Supaya radio zaman dulu aja atensi. Iya, terima kasih atas atensinya pemirsa. Baik. Jadi kita masuk ke materi sekarang pemirsa. Semoga Allah mudahkan saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal alamin. Begini, terima kasih atas luka ini. Terima kasih atas semua luka ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya orang hidup di dunia. Itu rumus bakunya adalah dunia tempat Allah memberikan ujian. Nah, ketika ujian itu datang, ketika ujian itu muncul kesedihan, merasa dikhianati, merasa tidak diperhatikan, apalagi? Diusir terus. Diboikot dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ya diusir itu tadi, terus disakiti, mungkin disiksa ya sampai bahkan fisik, mungkin ya. KDRT. Dan Anda tidak perlu terlalu what? Ada di YouTube ada yang laki-laki bule agak gemuk, putih, rambutnya agak miring gitu. What? Gitu. Terus ada lagi sekarang apa itu? meme suara itu. Gimana? Gitu. Ada yang lain lagi. Sombong amat. apa lagi ya? Oh, itu lama itu. Yang baru-baru apa? Wow. Gitu loh. Asal apa itu? Jadi waktu orang itu melakukan kesalahan Ustaz. Terus terlihat wajahnya bingung gitu. Langsung muncul suara itu. Wah, gitu loh, kayak orang kepergok, kaget kepergok gitu. Oh, teriakan gitu. Iya. Kaget karena ketahuan. Iya. Nah, baik. Maka Anda nggak usah terlalu wow begitu ketika dunia ini kemudian tidak ramah kepada Anda. Karena untuk Nabi besar Muhammad SAW saja, itu dunia tidak ramah kepada beliau. Beliau disiksa, dicaci, dimaki, sampai beliau merasa beberapa waktu kelaparan, sampai beliau merasa sedih karena ditinggal oleh orang-orang terkasihnya, sampai ada yang namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Ada boikot tadi Ustaz. Ada boikot juga untuk Rasulullah dan para sahabatnya, kan begitu. Dakwah dilempari batu. Jadi ketika kepada manusia terbaik saja dunia ini tidak ramah. Kemudian Anda berharap dunia akan ramah kepada Anda. Anda siapa? Yombok beli cermin yang besar gitu loh. Ketika dunia itu tidak ramah kepada Anda, kepada saya, kepada siapapun di antara kita. Kalau kita mau berkaca, nampaknya pantas memang. Dosa kita, kesalahan kita, kemalasan kita, keburukan kita, kemaksiatan kita. Dengan semua itu, apabila kemudian dunia itu tidak ramah kepada kita, nampaknya memang pantas.
Nah sehingga Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat yang senantiasa dibaca. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Yang artinya adalah ini untuk penghibur dari lara yang sedang kita alami, untuk orang yang sedang merasa terluka. Nanti insya Allah di akhir kajian ini Anda akan berterima kasih kepada orang yang melukai Anda. Oh ternyata karena luka yang engkau torehkan ke dalam kehidupanku menjadikan aku semakin kuat. Menjadikan aku mengerti ternyata tidak perlu bergantung kepada manusia. Hanyalah Allah tempat satu-satunya untuk bergantung. Tidak perlu berharap kepada manusia karena pasti kecewa. Karena hanyalah Allah yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Nanti di akhir ending kajian ini Anda akan sampai pada kesimpulan itu. Artinya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah firmankan, pasti kalian akan senantiasa mendapatkan ujian dari Allah. Dengan sedikit bisyai'in. Syai' itu artinya sesuatu yang nilainya kecil. Bisyai'in. Dengan sedikit rasa lapar. Minal khauf, rasa takut. Wal ju' rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jumlah teman pasukan. Wath thamarat, buah-buahan. Tapi ternyata endingnya Allah katakan ketika engkau diuji, patutnya engkau berterima kasih. Wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira untuk orang yang sabar ketika mendapatkan ujian tadi. Kalau tidak pernah mendapatkan ujian, peluang sabar mana yang bisa kita dapatkan pahalanya? Masya Allah ya Ustaz ya. Sangat. Langsung. Sangat. Apa? Tidak usah kaget. Gimana? Sama Allah langsung dipaketin dalam satu ayat tuh ya. Dalam satu ayat. Jadi artinya. Komplit. Insya Allah. Ya itulah ya mukjizatnya Al-Quran itu kan. Sehingga ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran itu sahabat sehari-hari. Iya. Pasti Al-Quran itu akan memberikan bimbingan kepada kita untuk terus membimbing kita kepada jalan yang terbaik. Yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini akan mengantarkan dirimu, menuntun perjalananmu kepada jalan yang paling lurus. Berarti termasuk di dalam ayat itu nyambung dengan ayat Al-Quran yang menyebut bahwa Al-Quran itu obat Ustaz ya, dari luka-luka. Syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menyembuhkan. Ya termasuk menyembuhkan luka. Luka batin yang mungkin dokter tidak bisa menjangkaunya. Pakai alat Röntgen, X-ray, gak kelihatan. Saya sakit dok. Dicek sama dokter. Dimasukin alat MRI. Pernah tuh? Jangan pernah. Ronsen saya pernah. Ronsen. MRI lebih serem Pak. Masuk kayak kapsul gitu. Kita ditidurkan. Terus dimakan? Ya dimakan sama kapsulnya tadi. Karena kan masuk ya. Gak iso dijak sedih-sedihan hari ini. Sudah. Itu di dalam ruangan itu sekitar 15-20 menit seingat saya. Saya 2 kali dulu. Tapi mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Gak masuk ke situ itu lagi. Itu suaranya tung, dung, dung, tudut, tudut, tudut. Itu serem itu. Dan kalau sudah ketemu alat-alat rumah sakit itu rasanya kok dekat dengan kematian Ustaz ya. Iya subhanallah. Itu benar ya. Subhanallah. Maka memang perlu ya kita ini banyak-banyak menjenguk orang sakit yang nampaknya sakitnya parah itu memang betul-betul itu bisa melembutkan hati. Ustaz, dan hari ini saya mau dulu ya. Bu Wiwin masuk UGD hari ini. Ya Allah yashfiha. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya buat Bu Wiwin. Jadi Bu Wiwin ini pemirsa, ini Sri Kandinya MCI Kediri Raya. Jadi beliau ini yang paling semangat untuk mendampingi mu'alaf ya. Mau curhat, mau konsultasi, mau urusan hukum, mau urusan rumah tangga. Beliau yang paling depan. Masya Allah. Mudah-mudahan segera kembali pulih.
Penyakitnya Allah jadikan penggugur dosa, peninggi derajat, dan Allah jadikan semakin taat, semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ketika peralatan dokter itu tidak bisa mendeteksi, saya sakit dok, dicek, masuk alat MRI, tidak ada penyakitnya. Dicari di Google Map juga nggak ada. Google Map, tidak ketemu. Sakitnya di mana? Nggak ada. Sakitnya tuh di sini. Karena di sini sakitnya. Nah akhirnya dia ngotot sama dokter, saya sakit dok. Sakit apa? Sakit hati. Nah maka obatnya bukan dokter. Obatnya bukan datang ke psikiater bahkan. Bukan merendahkan profesi psikiater ya. Tapi kemudian obatnya yang bisa memahami luka Anda hanya Allah lewat firman yaitu Al-Quran. Maka dikatakan Al-Quran itu syifa. Nah sudah Allah firmankan pasti ujian itu akan datang kepada kalian. Luka itu akan terus ada. Bahkan dari orang yang terdekat yang Anda harapkan dia berbuat baik kepada Anda. Akan tetap ada ujian. Nah, maka kemudian Allah firmankan dengan firman yang semacam ini agar Anda tidak terlalu berekspektasi tinggi tentang dunia. Tidak overthinking juga. Tidak overthinking pula. Artinya sama. Jadi overthinking tentang takut dunia juga tidak. Terlalu berharap dunia berpihak kepada Anda juga tidak. Jadi artinya bas di biasa tengah aja. Biasa aja jalani. Baik disyukuri, ada kurangnya disabari. Intronya lagu itu. Introspeksi. Nah sudah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang ketika musibah itu datang, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi mengembalikannya bukan kepada manusia. Coba saya dulu gak kenal kamu. Coba saya dulu gak nikah sama kamu. Malah susah. Tapi kembalikan semua masalah itu hanya kepada Allah. Ketika luka-luka itu Anda dapatkan dari manusia, laporkan luka itu kepada Allah agar Allah kemudian wajburni. Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti kata-kata wajburni? Tambahlah kekurangan dan lukaku ya Allah. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah sebagaimana Nabi Ayub alaihi salam ketika ditimpa ujian. Berat ujiannya. Tapi di akhir ayat apa Allah firmankan? Wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan ingatlah kalian kata Allah. Kepada Ayub ketika Ayub apa? Menyeru Tuhannya. Jadi ketika muncul luka karena dunia ini, dia bukan mengeluhkannya kepada orang yang telah melukainya. Kita ini kadang-kadang ya lucu. Sudah ada orang melukai, bukan karena dia ingin melukai, tapi kita memberikan peluang kepadanya untuk melukai kita. Dengan terlalu mencintainya, terlalu percaya padanya, terlalu berharap kepadanya. Semua ini potensi besar untuk menorehkan apa? Menorehkan luka. Belum ada yang telepon. Ya Allah. Bukan di sini, HP-nya dibawa Mas Arif. Loh, Mas Arif, sini HP-nya. Sudah, suruh telepon pemirsa. Pemirsa, Iya, telepon. Tapi udah masuk kayaknya, Mas Arif. Loh. Ada tadi. Ya. Gimana? Cut. Coba, kalau HP-nya di Mas Arif ya apa ceritanya? Nanti masuknya. Pakainya nomor kan itu. Enggak, maksudnya masuk ke mic-nya langsung bagaimana? sini, saya deketin ini. Ya ambil dulu HP-nya. Ya. Kirim Mas Arif. Nanti dikirim. Baik. Tak kira HP yang ini gak murup-murup HP anyar. Masya Allah. Itu yang kemarin itu. Beda emang kalau HP baru. Auranya itu beda. Ya, tapi saya bingung makainya. Masya Allah. Bingung, gak pernah pakai kayak gitu. Sama kayak Ardi dulu waktu ke Jawa Tengah sama kita bawa HP baru. Wah kaget kita. Dunia Ustaz, dunia. Ya, siap. Coba. Sultan Ardi. Mau ngomong apa tadi? Maka artinya kembalikan kepada Allah. Karena terkadang kita yang memang memberikan peluang kepada orang untuk melukai kita. Bagaimana peluang itu kita buka untuk mereka? Dengan terlalu mencintainya. Orang kalau terlalu mencintai, Pak, Allah akan menguji dia dengan apa yang dia cintai. Pasti netizen ngomong, betul Ustadz. Ayo coba komen. Betul gitu. Jadi kalau terlalu mencintai, dia akan diazab oleh cintanya. Khawatir, overthinking, terlalu berharap. Nanti sedikit saja tidak diperhatikan merasa
sakit hati. Karena terlalu mencintai. Sementara Rasulullah mengingatkan kita, cintai orang yang kamu cintai sekedarnya. Karena boleh jadi di suatu masa dia akan menjadi orang yang kamu benci. Nah kan begitu. Nah maka artinya Allah firmankan, ketika muncul luka itu kembalikan kepada Allah Ta'ala. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang yang ketika muncul luka di dalam hatinya, kemudian mereka mengembalikan kepada Allah di dalam ibadahnya, di dalam doanya, di dalam zikirnya, di dalam lantunan ayat-ayat Al-Qur'annya, Allah firmankan, mereka itulah yang akan mendapatkan ucapan salam hormat dari Allah. Masya Allah. Salawatum mir rabbihim. Dan bukan cuma dapat salam hormat dari Allah. Wa rahmah. Dia mendapatkan apa? Rahmat, kasih sayang dari Allah. Kemudian apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu loh orang yang dapat hidayah dari Allah. Apa hidayahnya? Ketika mereka mampu mengembalikan setiap masalah kepada Allah, itulah hidayah. Maka disebutkan dalam Al-Quran, tidaklah ketika terjadi musibah kepada orang beriman, wa may yu'min billah, dan orang yang ketika musibah itu datang dia iman, yahdi qalbah, Allah akan bimbing hatinya untuk 3 hal. Untuk sabar, untuk ridho, dan untuk husnudzon kepada Allah. Sabar, ridho, husnudzon kepada Allah. Syaratnya apa? Harus iman. Ini musibah datangnya dari Allah, atas izin Allah, dan tentu karena kesalahan saya. Nah, maka dengan itu pemirsa, terima kasih atas semua luka ini. Ketika kita masukkan ke dalam urusan, coba lihat langsung, leres Ustadz. Leres itu hujan yang dengan intensitas tinggi. Bukan. Leres itu apa? Itu apa kalau hujan? Bagian dari senapan itu leres. Itu laras. Oh. Ada lagi kelaras, tapi saya tidak tahu kelaras itu apa. Mau tak lanjutkan. Daun kering, daun pisang kering. Ah, itu yang itu daun pisang kering itu. Akhirnya muter-muter kartoloan ini ya, subhanallah. Nah, artinya apa? Bener itu Ustadz, leres Ustadz, coba lihat. Artinya memang kita yang membuka peluang terjadinya luka. Nah, sekarang begini. Kalau kita masukkan dalam perkara rumah tangga, itu adalah yuk entah suami, entah istri, entah anak-anak. Yang kemudian mereka itu mendapati kekuatannya justru setelah mereka dilukai. Apa contohnya? Begini. Ada seorang istri, ini tapi mohon maaf ya, ini kisah, bukan kisah nyata. Ini kisah apa ya, bahasanya itu apa ya? Ya bukan kisah nyata gitu loh. Ilustrasi. Ya. Ada seorang istri yang terus disakiti suaminya. Dia bersabar semakin ngenes. Dia tidak sabar juga suaminya semakin kasar. Dia mau pulang ke rumah orang tuanya juga dalam keadaan sudah meninggal. Akhirnya setelah dia putuskan berani untuk bercerai. Disclaimer ya, saya tidak nyuruh orang cerai. Enggak. Tapi misalkan dalam ilustrasi ini, dia memutuskan untuk berani bercerai. Akhirnya dia pisah rumah dengan suaminya. Dia mulai merintis usaha kecil-kecilan. Ternyata dia temukan rezekinya di sana. Dia dapatkan bahagianya. Dan tidak lama setelah itu Allah kirimkan suami yang baru yang soleh. Justru artinya dengan luka tadi, Allah mengantarkan dia untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Supaya dia berani meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi lukanya itu justru menjadi apa? Sumber kekuatan. Nah, maka dengan itu jangan senantiasa Anda pesimis dengan munculnya luka itu. Karena betapa banyak orang yang semakin terluka, dia semakin dewasa. Dengan semakin terluka, dia semakin mengerti arti kehidupan. Dengan semakin terluka, dia semakin berempati kepada orang lain ketika dia merasakan, oh ternyata luka itu tidak nyaman. Maka saya tidak boleh melukai orang lain. Nah, maka dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, alladzi yukhalitun nas, manusia yukhalitun nas, yang kemudian mereka itu
berbaur dengan orang lain. Arti katanya itu bermasyarakat. Apa konsekuensi dari orang yang bergaul dengan banyak manusia? Wa yasbiru ala adzahum. Pasti diganggu. Termasuk ketika banyak bergaul dengan pasangan kita sendiri. Siapapun. Termasuk pasangan. Termasuk anak. Bahkan pun termasuk orang tua. Semakin banyak intensitas pertemuan, akan semakin besar peluang terjadinya friksi. Terjadinya masalah. Maka Rasulullah mengingatkan kita rumus untuk bergaul dengan manusia itu rumusnya satu. Ketika Anda yakin, Anda tahu, Anda faham, dan Anda mengerti kumpul manusia pasti memunculkan gangguan, maka Rasulullah memberikan satu kunci. Apa kuncinya? Wa yasbiru ala adzahum. Sabar. Dan ini ada yang menarik, Ustaz. Apa itu? Sedikit komen ini. Selalu memberikan kesempatan agar berubah. Alhamdulillah berubah, tapi sebulan kemudian meninggal dunia. Tersisalah saya dengan segala luka. Ada rasa sakit, ada rasa sayang, kecewa, dan banyak yang campur aduk. Gimana? Jadi dia sudah memberikan kesempatan ya pada pasangannya itu. Untuk berubah. Dan Alhamdulillah memang berubah, tapi sebulan kemudian meninggal. Nah, artinya kan dia meninggalkan Anda dalam keadaan baik. Ya poinnya. Dalam keadaan sudah berubah. Sehingga yang tersisa dari dia adalah kisah-kisah kebaikannya di penghujung usianya. Dan itu ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan assalahu. Mana ada yang telepon? Ya Allah, suruh telepon. Mas, HP-nya Mas? Masih di bawah HP-nya. Oh iya, oke. Teleponnya aja dibalas. Ayo, telepon. Apa sih susahnya? Tinggal telepon gitu aja. Tinggal cetek nomor gitu aja susah sekali. Ini di HP saya ada 700 kontak. Masa nggak ada yang telepon sama sekali? Tilpuno. Marah-marah saja. Apa kita berhenti saja? Enggak. Saya lanjutkan hadis tadi. Maka leres itu betul, benar. Ya enggak usah dijelaskan, Bu. Saya ngerti, bercanda saya. Nah, sudah begini. Maka Rasulullah mengingatkan, seperti yang Abu Shanum tadi baca dari kolom komentar, saya minta suami saya berubah. Alhamdulillah dia bisa berubah. Ternyata dalam keadaan dia sudah berubah, Allah takdirkan dia meninggal dunia. Maka Rasulullah bersabda, Innallaha idza ahabba abdan assalahu. Allah itu ketika mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikannya seperti madu. Menjadikannya apa? Seperti madu. Apa itu seperti madu? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, an yuwaffiqahu li'amalil khairi qabla mautih. Sebelumnya panjang usia ke belakangnya jahat terus. Tapi karena Allah sayang sama dia, mungkin karena tangisannya, mungkin karena sedekah tersembunyinya, mungkin karena taubatan nasuha yang dia lakukan. Di penghujung usia, Allah jadikan dia seperti madu, artinya adalah Allah berikan kepadanya taufik untuk terus melakukan kebaikan sampai ketika dia meninggal, orang melupakan keburukannya yang diingat hanya kebaikannya. Seperti ini tadi kan? Nah, sekarang kita lanjutkan hadisnya Rasulullah tadi. Alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Ini antum kasih nomor teleponnya. Sudah. Jangan telepon ke nomor saya. Ini teleponnya ke nomor saya soalnya. Oh iya tak? Iya, katanya disuruh telepon. Bukan ke sini, Pak. Bukan ke sini. Pemirsa, bukan ke nomor pribadinya Ustadz ya. Bagi yang kenal bagi yang kenal. Masalahnya nomornya Ustadz sudah tercemar ini. Saya mau ganti nomor bentar lagi. Nah, ini ada Ustadz. Alhamdulillah. Kita angkat ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Dari Bapak siapa? Di mana? Dengan Bapak Nicholas. Oh, dari Bapak Nicholas di Bali, Pak. Oh, di Bali. Silakan Bapak. Ada yang kalau ada pertanyaan. Iya. Iya, kebetulan saya mualaf, Oh, Pak. Insya Allah. Iya. Silakan. Iya, saya mau tanya. Kenapa ya kalau mualaf cobaannya lebih berat gitu, kayak banyak sekali permasalahan yang datang ke hidupnya lebih banyak gitu, kenapa ya? Baik.
Cukup Pak ya? Ada pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang lain? Sama satu lagi sih Pak. Iya, silakan. Saya mau tanya, kenapa ya kalau misalnya apa yang ngomongnya? Ya hidup lagi berat aja sih Pak. Kayak Betul. semua masalah datang lagi dalam waktu yang bersamaan. Kenapa ya maksudnya kalau memang Allah memang maha adil, kenapa harus ada orang yang harus melewati hal-hal seperti itu? Kenapa yang Keren. maksiat atau yang apa kok hidup lancar-lancar aja gitu loh? Masya Allah. Itu Masya sih Allah. Siap itu yang Bapak. saya maksudnya kayak jadi pertanyaan saya sih itu aja sih Pak. Masya Allah. Siap. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Insya Allah langsung dijawab oleh Ustadz. Dan semoga apa yang Pak Nicholas alami ini menjadikan semakin istiqomah Pak. Karena kami juga di MCI itu juga memiliki teman-teman mu'alaf yang tidak kalah menarik kisahnya insya Allah. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat lagi Ustaz? Kita angkat lagi ya. Kita angkat lagi. Jadi banyak Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Baik, Allah. dari Ibu siapa di mana? Ini saya dari ibu bundanya Al-Farizi dari Hong Kong. Masya Bunda Allah. Al-Farizi Ummul di Farizi. Hong Kong. Baik, silakan Ibu. Pertanyaannya. Ini kalau pertanyaannya begini, kami bertiga dengan keluarga itu ya, ibu saya, saudara tiga saudara, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ya. Saya rasanya itu agak sedikit bingung dengan sikap orang tua gitu loh Ustadz. Bagaimana saya sepertinya sebagai anak yang tertua untuk menyikapi sikap dari ibu saya. Baik. Bagaimana sikap dari Ibu? Iya, soalnya ibu itu kayaknya meskipun saya anak tertua, saya yang jadi tulang punggung dari saya semenjak suami meninggal itu, saya di luar negeri untuk jadi tulang punggung untuk anak saya, dan saya juga semua usaha itu gaji itu dipasrahkan dengan orang tua. Tapi setelah saya pengen istirahat cuti dari luar negeri itu untuk pulang, untuk membenahi diri, untuk mendekat diri kepada Allah, niat saya. Tapi hasil usaha saya itu dijadikan iri oleh saudara perempuan saya. Dan sebagian pengen ibu itu dikasih ke adik laki-laki yang belum ada usaha gitu. Bagaimana saya menyikapinya? Jadi saya juga bangun rumah itu dari hasil saya, tapi ibu pengennya untuk anak yang laki-lakinya. Anak yang lain. Ternyata saya sendiri punya anak gitu. Jadi rasa sakit itu ada Ustadz, tapi saya sebagai anak tua juga pengen, nggak mau durhaka dengan orang tua gitu loh Ustadz. Bagaimana baiknya sikapnya? Baik. Karena Bapak sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ternyata luka-luka yang dialami oleh saudara-saudara kita ini ya cukup mendalam Ustaz. Waduh. Jadi kita ini patut bersyukur. Kita ini bukan satu-satunya orang yang menderita. Kalau dibandingkan dengan orang lain atau yang mungkin masuk lewat kolom komentar, angkat lagi. Itu jauh, kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Angkat, bismillah. Halo, assalamualaikum. Dari ibu atau bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu siapa di mana? Dari Ibu Nur di Bogor. Ibu Nur di Bogor. Silakan Ibu, pertanyaannya. Jadi Pak Ustadz, saya ingin curhat, maksudnya selama 1 tahun setengah ini suami saya itu selingkuh. Saya harus bertahan apa saya lepaskan, karena saya kayak merasa gimana ya, saya sudah menasihati dia baik-baik. Saya juga sudah meminta, ya Allah, berikanlah hamba jalan harus seperti apa. Dia memang nggak patah sama saya, cuman dia terus mengulangi hal itu terus. Dan saya mengontrolnya Pak Ustadz, biar saya mengambil keputusan yang baik. Baik. Cukup Ibu pertanyaannya Ibu? Ya. Ya, insya Allah
Setelah ini akan dijawab oleh Ustaz, insyaallah. Baik, terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair atas interaksinya di malam hari ini. Ini 3 pertanyaan yang Dari Nicholas di Bapak Bali, Nicholas di Bali, kemudian Ummu Al-Farizi di Hong Kong, Al-Farizi di Hong kemudian Kong. Ibu Nur dari Bogor kayaknya. Bogor. Atau Bandung, dari Barakallahu Bogor fikum. insyaallah. Baik, yang pertama saya jawab dulu dari Nicholas. Kenapa ya justru setelah mu'alaf kok ujian datang bertubi-tubi? Bertubi-tubi. Kok nampaknya Lukanya makin besar, nggak makin semakin kecil. susah, Ya. nggak semakin mudah hidup. Padahal menurut sebagian orang masuk Islam itu adalah solusi. Masuk Islam itu adalah kemudahan, keringanan, ketenangan, kebahagiaan. Ini kok malah susah. Begini, untuk Nicholas, barakallahu fik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Anda, memberikan keistiqomahan, memberikan keteguhan di atas agama yang benar dan lurus ini, yaitu agama Islam. Yang pertama, Nicholas, hidayah yang datang kepada Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah anugerah yang paling besar, mengalahkan semua kenikmatan duniawi yang tidak sebanding dengan ujian yang saat ini Anda terima. Jadi hidayah itu sudah gift terbesar dari Allah. Artinya sudah hadiah terbesar dari Allah yang itu mengalahkan semua musibah berat yang ada. Ketika seseorang itu bersyahadat, auto dosa bersih. Bersih dari dosa, jaminan surga, ampunan dari Allah. Semuanya Anda dapatkan. Sudah didapatkan. Ya. Sehingga ketika hidayah itu Anda dapatkan, maka semua musibah yang mendatangi hidup Anda itu dianggap kecil. Karena orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam agama Islam adalah orang-orang pilihan Allah yang telah Allah siapkan tempat untuknya di surga. Sehingga ketika bayarannya adalah surga, kompensasi yang Allah berikan untuk Anda adalah surga, maka perjuangan untuk melewati kesulitan itu akan terasa ringan. Karena setiap ada kesulitan, Anda pikir dunia sementara, surga insya Allah selamanya. Kesulitan akan Allah ganti dengan kemudahan, dan surga akan menjadi balasan atas kesabaran saya. Nah, itu seperti itu Nicholas mengenai ujian. Dan jangan salah faham, di dalam agama Islam, yang mendapatkan ujian berat itu tidak sekedar mu'alaf. Tapi orang-orang yang Islam bahkan pun mulai lahir itu pun oleh Allah juga diuji. Luar biasa. Dan ujian itu bukan karena Allah benci, Allah ingin menghukum kita, Allah murka kepada kita, tapi justru disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Justru ujian itu tanda cinta dari Allah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Karena dengan ujian itu akan menjadikan Anda semakin kuat, semakin dekat dengan Allah, semakin romantis ketika berdoa di hadapan Allah, Anda semakin betul-betul bergantung kepada Allah, sehingga ujian yang datang bertubi-tubi itu semakin menunjukkan Anda dicintai oleh Allah Ta'ala. Sekarang PR-nya melatih kemampuan diri dan hati untuk senantiasa sabar. Atau kalau boleh dibalik Ustaz. Bagaimana? Nah, Allah ingin manusia itu kan sabar, karena dengan sabar itu manusia dibersamai Allah kan. Dan dengan kesabaran itu merupakan kunci bagaimana kita meraih surga. Betul. Nah, maka cara Allah mengantarkan kita kepada sabar, tentu tunggangannya adalah masalah. Ujian. Betul. Jadi supaya kita memiliki kendaraan untuk sabar, yuk dikasih sama Allah fasilitasnya apa? Ujian tadi. Karena kalau tidak ada ujian, kita tidak akan bisa meraih sabar. Sementara sabar tadi janjinya Allah adalah berganti dengan surga. Kemudian pertanyaan Nicholas yang kedua, yaitu mengenai justru orang-orang yang maksiat kok nampaknya hidupnya semakin nyaman. Dalam Islam, Nicholas, ada istilah istidraj. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah firmankan dalam Al-Quran, kami akan mengistidraj mereka dalam perkara-perkara yang mereka tidak menyadarinya. Apa itu istidraj? Istidraj itu arti secara bahasa Indonesia adalah
adanya pembiaran dari Allah. Semakin dia bermaksiat, semakin tidak diperhatikan oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Bahkan kalau perlu, ketika Allah tidak menginginkan orang itu kembali kepada Allah, Allah jadikan kehidupannya penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kenikmatan, sehingga dia merasa kesalahannya tidak menghalangi dia dari kebaikan. Sehingga tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan ingin bertaubat, tidak ada perasaan ingin beristighfar di hadapan Allah. Itu namanya istidraj. Jadi dengan kenikmatan itu kemudian menutup dari ingat kepada Allah. Dari kebaikan. Menutup ingat kepada Allah, menutup pintu taubat, menutup pintu menyesal, menutup pintu introspeksi. Sehingga oleh Allah dibiarkan orang itu di dalam kesesatannya dengan dicurahkan kenikmatan-kenikmatan agar dia lupa kepada Allah Ta'ala. Sementara orang beriman senantiasa Allah jadikan ingat kepada Allah dengan datangnya musibah demi musibah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian Ummu Al-Farisi di Hong Kong. Kalau masalah dengan orang tua Ummu Al-Farisi, anak itu tidak pernah ada benarnya. Ini tolong diperhatikan dengan baik. Fahami dengan hati sebelum dengan pikiran. Fahami dengan hati dulu. Apa itu? Ini HP-nya terkunci. Coba Mas Arief, kodenya gimana itu? Jadi nanti malah rusak. Enggak. Jadi begini, Ummu Al-Farisi. Kalau masalah dengan orang tua, maka jangan berharap anak itu bisa benar. Dalam arti kata, sesalah-salahnya orang tua, anak harus tetap bersikap baik. Karena bisa jadi Allah mendatangkan orang tua kita sebagai ujian bagi kita. Allah mendatangkan orang tua itu agar kita mendapatkan pahala sabar. Allah memberikan ujian tadi melewati orang tua agar kita tidak punya celah untuk protes karena yang menyakiti kita adalah orang tua yang kita oleh Allah dituntut baik kepadanya. Sehingga nggak ada celah untuk protes. Maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, kita akan memaksa diri kita untuk senantiasa sabar. Nah, tapi kemudian ada sikap. Bagaimana sikap seorang anak yang kemudian merasa, kok ibu saya begini ya, saya udah mati-matian ditinggal suami, saya kerja ke luar negeri, saya menghidupi anak. Gitu kan? Kok tetap sama ibu saya seakan-akan saya tidak menyangka akan dibeginikan. Kok kayak politikus juga ya, yang gak jadi cawapres, terus konferensi pers keluar dari koalisi. Oh iya. Saya tidak menyangka akan dibeginikan. Sudah mengkhianati. Terus apa itu? Pokok itulah. Itu siapa itu? Memang kalau TNI itu begitu ya. Tidur dimanapun bisa enak. Di tangga lo bisa nyaman. Kamera bisa putar, kita live itu ada TNI tidur di tangga itu. Masya Allah. Sudah terlatih. Baik, kita lanjutkan ya Ummu Al-Farisi. Sehingga ketika disakiti itu adalah dari orang tua, maka anak tidak akan punya celah untuk melawannya. Nah, akan tetapi ada sikap yang bisa kita lakukan. Nomor 1. Balas keburukan orang tua dengan kebaikan. Karena Allah Ta'ala memberikan rumus di dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Balaslah keburukan dengan apa? Kebaikan. Billati hiya ahsan. Dengan kebaikan yang bukan sekedar baik tapi yang terbaik. Kenapa begitu? Apabila ada permusuhan antara dirimu dengan orang yang menyakitimu, yang engkau mampu membalasnya dengan kebaikan, maka boleh jadi Allah jadikan musuh tadi menjadi teman yang paling akrab. Ka'annahu waliyun hamim. Jadi sikap yang pertama, balas keburukan atau ketidakadilan orang tua dengan apa? Semakin menjadi cambuk bagi kita untuk terus berbuat baik kepadanya. Sikap yang kedua, doa dong. Doa untuk dua. Doa untuk orang tua agar Allah melembutkan hatinya. Dan doa untuk Anda sendiri agar Allah kuatkan kesabarannya.
Kemudian yang ketiga, jangan sekedar fokus pada kekurangan orang tua. Tapi senantiasa mengingat kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan serta jasa-jasa orang tua kita. Waktu kecil, mau tidak mau kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita nggak bisa nyewa rahim untuk pindah ibu, nggak bisa. Dia yang merawat kita, menyusui kita, mengasuh kita, membimbing kita, sehingga keburukannya itu akan tertutupi dengan apa? Kebaikan. Karena kalau kita cari manusia yang 100%, ya sampai kiamat gak ketemu. Kita akan senantiasa dihadapkan dengan pilihan. Yang satu baik di segi ini, tapi kurang di segi ini. Yang satu kurang di segi ini, tapi pada sisi yang ini dia baik. Ya itulah isi dunia ini. Anda berpindah, orang akan berpindah dari kebaikan dan keburukan sama. Maka kalau dalam pepatah bahasa Arab sampai dikatakan, mohon maaf ya, ini mulai nulis amin-amin ini. Nggak boleh kampanye di sini. Amin itu siapa? Anies Muhaimin atau siapa? Bukan tentang capres. Lah ini amin. Iya, bukan yang tentang habis capres. diselepet sarung apa? Jadi ketika kita ngomong bukan tentang capres, kita ngomongin itu. Malah begitu ya? Iya. Jangan tengok kiri. Tengok kiri. Oh iya. Iya. Itu bukan tentang capres. Berarti jangan kampanye, kita nyuruh kampanye. Iya. Sudah. Saya kapok 4 tahun yang lalu sudah. Begini. Saya mau ngomong apa tadi? Dalam pepatah Arab itu kayak golden ways. Dalam pepatah Arab dikatakan istamir bisyaitan al-madhi wala tabda bisyaitanil jadid. Ini pepatah ya rotok medeni. Cuma itu istilah paling kasarnya begitu. Mendingan bertahan dengan setan yang lama daripada memulai dengan setan yang baru. Ngerti nggak? Jadi kalau ibaratkan manusia ini semuanya setan, mendingan sabar dengan setan yang lama. Oh pada-pada setan nih. Iya. Daripada memulai dengan setan yang baru. Ini mohon maaf, ini istilah yang artinya adalah kalau kita mau kumpul dengan manusia, semua manusia punya sisi positif dan punya sisi negatif. Ketika kita sibuk dengan sisi negatifnya, positifnya tertutupi. Begitupun sebaliknya, ketika kita sibuk dengan positifnya, negatifnya pun akan tertutupi. Maka dengan itu bersabar, senantiasa husnudzon, insya Allah Allah datangkan kebaikan. Nah Ustaz, kalau bunur belum? Oh ya, kalau yang seperti itu tadi ini kelanjutannya. Apa itu? Kalau yang seperti itu tadi Ustaz, kemudian uang yang dikirim itu disalahgunakan di kampung ya sama keluarga yang ketika uang dilepas kan udah nggak tahu ya mau diapain. Nah, ya. Itu kira-kira ada nggak tips atau mungkin boleh nggak sih kita mengatur supaya yang nyampe ke rumah itu ya cukup untuk ibu saja misal atau bagaimana Ustaz kira-kira? Baik. Kalau ini bisa panjang karena apabila kita mengirimkan uang dari luar negeri untuk kebutuhan keluarga, ada kekhawatiran akan diselewengkan. Maka benar menjadi hak kita untuk memanage uang itu. Misalkan biarkan sisanya saya tabung sendiri. Yang saya kirim sekedar saya hitung kira-kira kebutuhan ibu saya sebulannya berapa. Itu yang pertama. Boleh, enggak apa-apa. Yang kedua, toh ketika uang itu pun disalahgunakan, yang pakai juga keluarga sendiri. Iya. Iya enggak? Iya. Artinya ketika kita ikhlaskan juga menjadi pahala, menjadi sedekah yang pahalanya paling besar. Karena sedekah dengan pahala paling besar itu adalah sedekah kepada keluarga dekat. Dan kemudian yang ketiga, anggaplah memang itu rezekinya dia. Maka ada RFF. Release, forget, forgive. Ingat gak? Itu keren itu. Release, lepasin. Saya tadi sempat salah tebak kok. Apa itu? Randy for Presiden. Bukan presiden, presiden. Presiden for Al-Fatih. Wah, keren toh? Mau jadi PJ Syar'i katanya. Oh iya dah. Iya. Sekarang Randy belakangnya LC. LC. Lucu. Nah maka begini pemirsa. Untuk Ummu Al-Farisi. Jadi afdolnya sedekah ada yang diberikan kepada keluarga. Maka artinya
seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sayroji pada pertemuan yang sebelumnya, udah ini rumus yang menjadikan hidup semakin ringan. Rilis, lepasin aja. Kemudian forgive, lupain. Maafkan. Dan forget, lupain, dan forgive, maafin. Itu insya Allah menjadikan hidup lebih tenang. Karena apa? Gusti Allah mboten sari. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Artinya Allah Ta'ala pasti melihat setiap jerih payah Anda dan pasti dikasih ganti yang jauh lebih baik dan berkah. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian dari Bu Nur tadi apa? Saya kurang jelas suaranya. Iya, tadi kurang jelas memang Ustaz. Oh, kurang jelas. Agak putus-putus memang. Bagaimana? Intinya apa kira-kira? Ya apa tadi ya? Mungkin bisa di yang antum tangkap apa? Dibalas di chat mungkin ya atau di kolom komentar. Ya seperti bagaimana ya menghadapi suami kayaknya Ustaz. Kalau menghadapi suami Bu Nur, sudah banyak video-video kami. Jadi berbuat baik kepada suami yang baik itu nampaknya tidak ada tantangan. Berbuat baik kepada suami yang baik itu ya suatu hal yang kewajaran, wajar sekali. Tapi akan menjadi luar biasa ketika Anda mampu berbuat baik kepada suami yang tidak baik kepada Anda. Karena Anda melihat suami adalah pintu surga. Anda melihat suami adalah yang Allah perintahkan Anda untuk berbuat baik kepadanya. Anda memandang suami adalah ridhonya Allah terletak pada ridhonya. Anda memandang suami adalah ladang Anda untuk berbuat kebaikan. Maka bagaimana kita menghadapi suami yang semacam itu? Senantiasa berbuat baik, minta kekuatan kepada Allah, dinasehati dengan cara yang baik, dan jangan lupa ceritakan semua luka Anda di hadapan Allah ketika Anda sedang sholat malam. Tidak ada tempat terbaik untuk curhat kecuali curhatnya kepada Allah. Dan tidak ada waktu terbaik untuk menangis kecuali sepertiga malam yang terakhir. Barakallahu fikum. Baik, saya lanjutkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum." Orang yang kumpul dengan manusia, kita kan bilang pasti diganggu. Tapi kuncinya apa? Sabar. Khair, maka orang yang seperti itu lebih baik dibandingkan siapa? Minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Dibandingkan orang yang tidak kumpul, akhirnya tidak diganggu, dan akhirnya tidak terlatih kesabarannya. Maka dengan itu artinya jelas sekali. Apabila kemudian ada orang yang melukai kita, maka orang itu sedang memberikan kepada kita peluang untuk mendapatkan pahala besar. Kaki saya kok mulai capek ya? Sama Ustaz. Sama. Jadi memang ini faktor U betul ini. Faktor U. U itu apa? Uang. Saai. Ya apa sih? Oh iya, saai. Campur. Apa tadi? Yang di YouTube yang baru. Ya Pak. Baik. Nah, maka artinya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ya? Apa ikut lupa ya? Itu. Sahabat yang baik hatinya. Waduh. Jadi Lanjut, ini live masih jalan iya, ini. masih jalan. Nah, maka seperti yang kami sampaikan di awal dari pemirsa, artinya ketika ada orang yang kemudian melukai Anda, maka dia sedang mengantarkan kepada Anda peluang untuk mendapatkan kebaikan. Maka seharusnya Anda berterima kasih. Maka ada buku yang saya sudah baca sampai selesai, alhamdulillah. Dan ini rekor loh, baca buku sampai khatam itu rekor. Jarang loh, ayo angkat tangan yang pernah baca buku sampai khatam. Pernah? Pernah. Komik. Bukan. Buku apa? Buku baru. Buku apa? Buku baru yang masih kosong itu. Itu langsung habis bisa. Rekor loh bisa Pak. Itu tulisan dari Asy-Syaikh Salman Al-Audah. Fakallahu asra. Itu beliau menuliskan begini, terima kasih musuh-musuhku. Jadi beliau tulis, karena memang beliau ini nampaknya di sepanjang kisah kehidupannya, banyak orang-orang yang tidak sepakat, yang memusuhinya, yang menyudutkan dan memojokkannya.
Maka salah satu yang dikatakan oleh Syekh Salman Auda ketika menuliskan buku Terima Kasih Musuh-Musuhku, itu apa? Beliau mengatakan, kalau tanpa kalian, tanpa musuh yang menorehkan luka tadi, saya tidak akan mempersiapkan diri lebih kuat. Justru dengan adanya kalian yang memusuhi saya semakin mempersiapkan diri untuk kuat menghadapi kalian. Terima kasih musuhku, katanya. Karena dengan keberadaan kalian, saya semakin terikat dengan Allah Ta'ala. Karena saya menganggap tidak ada yang bisa mengalahkan kalian kecuali Allah. Kemudian Syekh Salman Auda mengatakan, terima kasih musuh-musuhku. Karena aku mengetahui siapa kalian dan kalian tunjukkan kepadaku aku siapa. Jadi kita ini bisa tahu siapa kita dengan siapa musuh kita. Paham nggak? Yeah. Jadi siapa yang memusuhi kita itu menunjukkan kita ini siapa. Ya. Kata Syekh Salman Auda, terima kasih musuhku. Karena dengan keberadaan kalian di posisi memusuhi saya sedang tahu saya berjuang untuk apa. Jadi akhirnya membuka jati diri kita gitu. Iya. Jadi kalau yang memusuhi kita orang Islam, yo hati-hati, jangan-jangan kita lagi pro sama orang kafir. Ketika yang memusuhi kita orang kafir, ya alhamdulillah, seakan-akan memang kita menyakitkan untuk orang kafir, itu berarti kita pro dengan siapa? Orang Islam. Kemudian Syekh Salman Auda mengatakan, terima kasih musuh-musuhku. Karena keberadaan kalian semakin khusyuk dan lama aku berdoa. Jadi doanya ketika ada musuh semakin kuat, Pak. Kita kalau nggak ada musuh, aman, damai, sejahtera. Seperti ini, tidak takut kejatuhan bom. Keluar rumah tidak pakai bismillah tawakkaltu ala Allah. Masuk rumah tidak ada rasa pengen berdoa kepada Allah. Tapi kalau coba kita ditakut-takuti dengan keberadaan musuh. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Maka ada Profesor Salim Said atau siapa itu yang mengatakan, Israel itu bisa kuat karena dia hidup di tengah-tengah ketakutan dikepung bangsa Arab. Iya kan? Yeah. Kemudian Singapura bisa kuat karena merasa ditakuti dengan siapa. Jadi orang itu bisa kuat justru dengan adanya musuh. Indonesia kenapa nggak kuat-kuat? Jangankan takut musuh, Tuhan pun nggak ditakutin di sini katanya. Loh, beliau ngomong gitu. Jadi Indonesia ini kenapa nggak kuat-kuat? Karena jangankan musuh, Tuhan nggak ditakutin di sini. Maka jadi ketakutan-ketakutan yang muncul, luka-luka yang muncul karena adanya musuh tadi, itu justru menjadikan kita berterima kasih. Karena kita semakin kuat terikat dengan Allah, semakin panjang dalam berdoa, semakin kuat menempa diri agar mampu melawan musuh kita, semakin tahu jati diri kita ini siapa sampai saya punya musuh seperti itu. Jadi bisa jadi musuh itu cerminan kita. Nah, sehingga dengan semua itu kita bisa katakan apa? Terima kasih atas semua luka yang terjadi. Barakallahu fikum. Ada yang telepon lagi? Dan ini Ustaz, sambil nunggu ya. Ya silakan yang mau telepon, yang tadi telepon belum keangkat ya karena memang Ustadz masih menjelaskan sehingga biar lengkap. Nah silakan yang mau telepon di 08233 5555 449. Kita mungkin akan terima 2 penelpon lagi Ustadz ya. Nah Ustadz, mengenai tentang tadi Ustadz ya, terima kasih atas musuh-musuhku tadi Ustadz ya, itu menarik sekali. Sebagaimana juga ini umum terjadi Ustaz. Ketika orang itu mengalami masalah yang berat banget. Itu tiba jam 3 pagi itu bangun Ustaz. Ingin sholat gitu. Terus? Kan itu umum ya? Nah. Bahkan kemarin ada yang WA ke kita itu. Ada yang masuk ke kita itu. Ustaz, saya disakiti oleh pacar saya. Nah. Terus saya doa di sepertiga malam terakhir. Kok belum segera dikabulkan. Bahkan orang yang sakit hati karena pacaran loh. Itu mintanya bisa bangun. Itu bisa bangun jam 3. Nah itu. Itulah ya, bagaimana. Lucu gimana gitu. Kita berterima kasih kepada Allah dengan munculnya ujian demi ujian. Karena angkat. Jaga dulu ya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan izin Bapak siapa di mana ya? Dengan Ian di Bekasi. Bapak Ian di Bekasi. Baik, silakan Bapak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya Ustadz, jika istri yang mengkhianati kita dan sampai berzina dengan selingkuhannya dan bukan yang pertama kalinya bahkan, tetapi kemudian istri bisa minta maaf dan mengatakan ingin bertobat, apakah harus dipertahankan atau pisah?
jika pisah apa yang harus dikasih tahu kepada orang tua karena itu merupakan aib ya Ustaz ya. Terus jika dipertahankan apa yang harus dilakukan karena untuk memperbaiki pernikahan kita tersebut. Mohon maaf, pasti menyisakan. Mohon maaf Bapak, apakah orang tua posisi sudah tahu sekarang? Belum. Oh belum, baik. Ya kalau misalnya dipertahankan, gimana caranya supaya bisa memperbaiki pernikahan kita setelah terjadi pengkhianatan tersebut, karena pasti menyisakan luka ya Ustadz ya, seperti tema sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak yang di Masya Allah, dari nada suara bertanyanya kayaknya memang berat banget. Berat Ustaz. Dan kalau masalahnya seperti yang diceritakan memang betul-betul berat. Yang banyak dibilang kalau lelaki itu sudah sampai menangis, wah berarti benar-benar. Ana sering menangis kecocok ri. Enggak, menangis karena apa ya? Karena tadi faktor U. Faktor U. Kalau itu U-nya utang gantian. ganti utang. Baik. Al-Akh Ian, barakallahu fik. Saya doakan agar Allah Ta'ala memberikan kekuatan, jalan keluar. Allah berikan ketenangan kepada Anda untuk bisa mengambil jalan keluar dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Ini Al-Akh Ian, antum bisa buka di kajian kami yang sebelumnya. Apa judulnya yang dipotong sama Mas Arif itu? Kapan bertahan dan kapan berpisah. Iya. Jadi ada, antum cek aja di channel YouTube kami, ada judul kajian itu. Intinya menjelaskan kepada kita kapan kita ambil sikap untuk berpisah dan kapan kita ambil sikap untuk bertahan. Dalam semua kasus, entah itu perselingkuhan, entah itu kasus faktor ekonomi, entah karena faktor anak, macam-macam. Intinya kapan bertahan dan kapan kita harus berpisah. Saya beri beberapa clue kapan kita bertahan. Ketika kita merasa diselingkuhi atau betul-betul terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ketika kita mampu memaafkan dan melupakan. Kalau tidak mampu melupakan dan memaafkan, jangan bertahan. Luka itu akan semakin hari semakin meruncing dan menjadi seperti bola salju. Yang kedua, ketika Anda menganggap istri Anda punya niatan yang tulus untuk berubah, beri dia kesempatan. Dan yang ketiga, ketika Anda memandang bahwa kesalahan itu tidak murni terjadi karena faktor istri. Boleh jadi karena faktor suami yang kurang perhatian, karena faktor suami yang mungkin kasar, karena faktor suami yang mungkin dingin, yang menjadikan istri itu dengan semua keadaan yang terjadi, dia akhirnya na'udzubillah berselingkuh. Na'udzubillah. Dan kapan harus berpisah? Ketika Anda tidak mampu untuk bersabar, ketika Anda tidak mampu melupakan, ketika Anda lihat niatan istri Anda tidak tulus, ketika Anda lihat perselingkuhan ini sudah terjadi berulang, karena nampaknya perselingkuhan itu salah satu penyakit yang paling susah susah diobati ya, susah sembuh. Susah membahasakannya ya. Terus ketika ini Ustaz, ketika nggak mampu menahan diri, pengen sampai fisik ya, karena kan kadang orang itu saking bencinya, saking jengkelnya tuh langsung main fisik gitu loh. Nggak bisa menahan diri. Jadi artinya semua faktor itu kita pikirkan kan, jangan sampai mempertahankan rumah tangga tapi menjadi semakin menumpuk dosa. Ketika Anda lihat rumah tangga ini ketika dipertahankan akan semakin menumpuk dosa, tidak ada salahnya untuk kemudian bercerai. Dan perceraian karena munculnya perselingkuhan itu bukan aib. Bukan aib. Terus bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Saya tetap pada pendapat ceritakan apa adanya. Ketika Anda yakin orang tua Anda mampu menutupi aib itu. Ketika Anda khawatir orang tua Anda tidak mampu menjaga lisannya, akhirnya aib itu tersebar, maka mendingan Anda katakan ini alasan prinsip yang tidak bisa kami ceritakan, tapi alasannya begitu prinsip. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, satu lagi terakhir. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dari Ibu siapa di mana?
dari Ibu Maimun dari Bali. Oh, Bali, Masya Allah. Bali banyak sekali hari ini. Masya Allah. Silakan Ibu. Ya, alhamdulillah Ustaz, semoga Ustaz sehat terus ya Ustaz. Allahumma amin. Ibu Maimun, saya doakan Bu Maimun sehat walafiat, panjang umur, istiqomah, bahagia dunia akhirat. Semoga kita jumpa kembali di Masjid Baitul Makmur ya Ustaz ya. Allahumma amin, Allahumma amin. Berkesan sekali Baitul Makmur itu. Silakan Ibu. Ya, Ustaz mau tanya. Kan gini Ustaz ya, suami saya itu kan selingkuh nih. Anda suami selingkuh kok ngomongnya tenang banget Bu. Terus suami saya itu kan menikah karena selingkuhannya Ustaz. Udah selama 1,5 tahun. Saya jalanin untuk berusaha tenang, untuk saya berusaha menerima. Tapi suami saya itu dari segi materi itu ya kurang mampu Ustaz. Untuk satu anak aja ibaratnya dia mau menafkahi anak, membiayai sekolah anak itu masih kekurangan Ustaz, keteteran. Jadi selama dia menikah lagi itu saya tidak dikasih nafkah Ustaz. Terus kalau saya itu mengajukan cerai, hulu, itu apakah saya dinamakan orang yang kurang bersabar atau bagaimana Ustaz? Bagaimana? Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik. Penjelasannya ya. Baik Ibu Maimun, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Saya senang sekali ya banyak interaksi dan interaktif dari Apa ini? Kaget saya. Kok jadi baunya? Kaget. Banyak interaktif dari Bali ya, Masya Allah. Bali. Nampaknya kok bisa bunyi kayak gitu? Mulai panas ya. Jadi begini Ibu Maimun, khulu adalah gugat cerai dari seorang istri yang diajukan kepada pengadilan agama terhadap suami. Maka yang menentukan nanti sah atau tidaknya khulu Anda dikabulkan atau ditolak itu pengadilan. Akan tetapi secara tinjauan syariat, apabila memang ada hak-hak prinsip seorang istri yang tidak terpenuhi, istri dengan penuh kebolehan mengajukan khulu. Apa hak prinsip yang harus diberikan kepada istri tadi? Sandang, pangan, papan. Sehingga ketika salah satu di antara 3 perkara ini tidak diberikan oleh suami, istri boleh menuntut kepada hakim untuk menceraikan dirinya dari suami. Tapi ingat, tidak tiba-tiba langsung khulu, tentu ada proses. Apa prosesnya? Di awal tentu menjalin komunikasi dengan baik. Kemudian banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, petunjuk dan kesabaran. Kemudian menasehati dengan cara yang baik. Kemudian mendekatkan dengan teman-teman yang baik. Kemudian memperbaiki ibadah. Dengan segala macam proses sampai pada proses mencari penengah di antara mereka berdua. Ketika semua proses telah dilalui dan Allah takdirkan juga belum baik juga rumah tangganya, maka tidak menjadi masalah, tidak menjadi aib apabila Anda memilih untuk khulu. Dan jangan lupa sebelumnya konsultasikan dengan orang-orang terpercaya di sekitar Anda, dan jangan lupa juga meminta pendapat kepada Allah melalui sholat istikharah. Barakallahu fikum. Nampaknya kaki saya udah gak kuat karena ini 1,5 jam loh. Biasanya nggak sampai. Posisinya soalnya perut lagi lapar, jadi gitu. Duduk itu kayak keganjel gitu loh. Saya mohon maaf pemirsa karena energi Ustadz sudah habis. Maka jadi bukan karena habis materi, memang energinya yang habis ya. Materi dalam perut maksudnya. Itu. Baik pemirsa. Sahabat-sahabat yang super. Itu. Ternyata setelah gak usah habis nanti aku berhibah nanti. Baik pemirsa. Iya, jangan. Insya Allah nanti hari Rabu malam ya, malam Kamis, hari Rabu malam Kamis berarti tanggal berapa nih? Tanggal 25 ya. Itu insya Allah Ustadz Rifki Rabu bukannya 23. Oh iya ya. Yang keliru tanggalannya nih. Mak selalu benar. Oh. Berat. Tanggal 25 ya, Rabu 25 Oktober. Itu jam 8 malam atau Pak Isya? Jam 19.30 TET.
19.30 TET. Nah ini wilayah baru untuk pengaturan jam. Biasanya kan WIB. Ini TET. Tepat E-nya apa? Ya, pokoknya TET gitu. Itu kita akan adakan, apa nama acaranya ya? Kok lupa? We Stand with Palestine. We Stand with Palestine. Jadi nanti ada Solidaritas Palestina, ada Ustadz Rifki beserta Ustadz Muhammad Khalil, Ustadz Muhammad Hatta, dan Ustadz Ahmad Musta'in. Nah, insya Allah di Kediri. Dari Kediri untuk Palestina. Dari Kediri untuk Palestina. Dan yang kerennya pemirsa, mana kameranya yang mana? Ini. Dan kerennya pemirsa, acara ini dipelopori oleh pemuda. Jadi ketika yang dewasa-dewasa nampaknya kurang tergerak, yang bahkan yang sudah sepuh-sepuh kurang tergerak, ternyata penggeraknya adalah pemuda dari komunitas Brothers Jannah Kediri. Masya Allah, nanti ada aksi solidaritas Palestina, ada penggalangan dana juga untuk bantuan saudara kita di Palestina, juga ada pemesanan kaos Palestina, ya Ustaz. Nanti insya Allah itu hasilnya akan didonasikan 100% untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah, nanti juga insya Allah kita akan sounding di akunnya Ustadz Rifki besok, silahkan disimak untuk pemesanan kaosnya juga Ustadz ya. Iya. Ini sudah masuk banyak sekali pemesanan kaos, sehingga nanti pemirsa mumpung momennya juga masih hangat, jangan sampai ketinggalan momen ini, dan insya Allah kaosnya bisa digunakan sampai kapanpun. Karena kan aksi solidaritas sama muslim kan terus berjalan. Oh, enggak berhenti. Enggak berhenti. Enggak kemudian konfliknya atau musibah atau lagi panas-panasnya itu kemudian jadi dingin, kemudian kita nggak solidaritas kan. Nah, terus dibangun gitu insya Allah. Mantap Ustaz? Mantap. Itu. Jadi kita tutup ke dalam kesempatan kali ini. Tadi interaksinya Masya Allah. Hasilnya masih banyak yang ingin dijawab pertanyaan Ustaz. Tapi karena nampaknya waktu juga, tenaga juga, dan itu faktor L lutut salah tebak. Baik, kita tutup, kita akhiri. Jangan lupa gabung grup di nomor 0823355555449. Simpan nomor tersebut, simpan dulu ya dengan nama admin program SDO, lalu kirim tulisan gabung grup. Nah, insya Allah nanti akan ada update kajian, quote maupun program-program yang menarik untuk manfaat seluruh kaum muslimin. Insya Allah kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya, ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.